Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakalan isi freon kulkas SAP ya, 2 pintu. Ini kendala bocor di sekitaran sini nih. Filter untuk ke lanjutnya ke kapiler ya. Dia bocor di sini, kita ganti. Ini udah diganti baru ya, udah dipotong. Saya menggunakan filter isi ya. Ini ke sini. Ini yang bekasnya. Nah, ini di sini banyak bercak oli, biasanya kalau ciri-cirinya banyak bercak oli di sekitaran kompresor ya, atau di sekitaran titiknya. Nah, ini buat pengisian freon. Soalnya kalau bawaan pabrik itu nggak ada pengisian freonnya ya. Ini dilas di daerah sini, diganti ya. Ini pengelasannya. Ini belum beres sih, belum rapi. Tapi yang diganti itu filter, terus ini freon. Sebenarnya pakai freon itu agak kurang ya. Disarankan sih pakai freon yang kiloan ya. Ya kalau udah biasa pakai ini juga nggak apa-apa sih. Tapi saya biasanya menggunakan freon kiloan ya. Lebih bagus dan biasanya itu lebih banyak ya. 1 kilo tuh buat bisa beberapa kulkas. Pakai freon kiloan. Ini suka ada yang palsu ya, sering mampet kalau pakai freon ini ya, tergantung kebiasaan sih. Kalau saya ini pakai freon ini tuh gara-gara yang kilonya habis ya. Ini deket rumah adanya yang ini, pakai yang kayak yang ini harganya sekitar 35.000 satu kaleng, 30 sampai 40.000 lah tergantung daerah. Ini nomor seri kompresornya. Kita bisa lihat freon apa saja yang digunakan dari sana ya, dari template-nya aja kita bisa lihat dari sana kompresornya menggunakan freon apa. Ini pakai ini, terus nanti kita isi. Cuma kalau pakai ini kan harus beli nepelnya lagi ya. Nah seperti ini nepelnya, beli buat ini. Dan ini rata-rata tuh paling kalau nggak bocor paling 2-3 unitan ya untuk 1 pintu. Nggak tahu juga sih, saya jarang pakai yang ini cuma dadakan aja. Ini las oksigen, saya seringnya pakai las oksigen ya, soalnya lebih merata panasnya. Kalau pakai gas high cook itu bisa, cuma kadang kan terlalu gede ya apinya, jadi panasnya belum belum merata, cuma apinya kegedean ya. Kalau pakai ini kan baru ditempel sedikit apinya itu udah panasnya merata banget, dan apinya kecil ya, enak buat pemasangannya. Saya jarang banget pakai gas high cook, seringan pakai las ini biar biasanya lebih rapi sih. Kalau pakai ini emang agak ribet sih, banyak terlalu banyak ini, cuma saya ngejar kerapihan ya, biar konsumen puas juga. Terus jarang bocor kalau pakai ini, jarang bocor. Sekali las langsung mantap biasanya. Ini saya nggak pakai pipa buntu ya, dilangsungin aja. Nah ini juga nanti kita potong ini daerah sini. Bagusnya sih kalau udah di ini nepelnya udah beres, nepelnya kita potong ya. Cuma saya jarang memotongnya biar nanti kalau misalkan ada kerusakan lagi nggak usah bawa ya, nggak usah bawa nepel kayak gini. Ini nih nepelnya kesini, dimasukin, nanti kita las lagi ya. Sebelum dilas biasakan pentilnya kita buka dulu. Nah seperti itu, baru kita melakukan pengelasan ya. Terus ini udah dilas ya ini. Kelihatan kan pengelasannya itu rapih kalau pakai ini.
Nah tuh si peraknya itu merata ya, dan nggak bleber kemana-mana biasanya kalau pakai las ini, soalnya kan niti kecil terus panasnya kuat, jadi lasnya itu nggak bleber kemana-mana, apinya nggak ini apa ngebakar sekitaran sekitaran bodi kulkasnya. Nah ini dia di sini, ini kawat lasnya, dan ini kita bakalan las lah. Sebenarnya buat spare part itu murah ya, yang mahal itu emang proses pengerjaan dan garansinya ya, yang bikin mahal itu soalnya alat-alatnya yang memadai sama pengerjaannya ya. Nah ini kan rapi banget tuh kalau pakai las oksigen, sangat-sangat rapi ya, udah kayak sambungan dari pabriknya ya. Kalau pakai las oksigen itu rapi dan mirip las kayak dari pabrikannya, kayak yang sebelahnya itu kan las pabrik tuh. Nah yang ini hasil las kita, lumayan lah ya. Ini bagusnya sih dipotong ya, biar nanti seperti bawaan pabrik, dan nggak ada nepal ini lagi nih. Nanti kita tinggal cat lagi dan seperti original kembali kalau dipotong ya. Kalau saya sih biasanya cuma pasang gini aja, soalnya ini permintaan konsumen juga. Kalau misalkan nanti ada apa-apa lagi tinggal colok aja, nggak usah pakai pentil lagi. Ini udah di press dulu, saya biasanya di press dulu ya. Ini pakai ngepressnya pakai R32, saya adanya R32, bisa pakai alat test press, cuma saya biar lebih simpel pakai Freon R32 ya buat AC itu. Nah di press, habis di press bagusnya itu kita lihat di press, kita isi dulu full, terus kita lihat kalau masih ada kebocoran kita las lagi, kalau nggak ada ya langsung aja. Cara ngecek kebocorannya tinggal kasih aja sekitar yang di las tadi itu pakai air sabun ya. Biasanya air sabun itu kuat ya, langsung ke baca, langsung berbusa ya. Nah diginiin atau enggak disiram-siram. Ini saya nggak ada air sabun sih, pakai air biasa aja nih. Nah di sini biasanya bergelembung, tapi bagusnya pakai air sabun ya. Ini urgent aja jadi pakai air biasa. Di sini udah rapi banget kan. Nah, saya kebiasaan aja sih nggak pakai, kan biasanya pakai selang buntu ya. Nah kayak gini saya biasanya gini aja sih, nggak tahu salah apa benar. Boleh di komen buat yang para senior, cuma saya biasanya cuma pakai gini doang udah bagus sih. Kalau ini baik ya silakan ditiru, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Cuma ini kebiasaan aja yang saya diterapkan di bengkel saya ya. Nah ini saya cuma pakai air, soalnya saya udah pasti sih ini nggak bakalan bocor, soalnya alasannya rapi ya. Nah, nggak bergelombang atau nggak notol kayak koreng gitu ya. Ini udah rapi banget. Habis di ini jangan lupa, kalau enaknya sih dipakum ya. Sebenarnya dipakum apa enggak, kalau menurut saya sih sama aja, yang penting Freon R32 nya tuh kebuang semua. Tapi bagusnya divakum ya. Habis ditekan sama di press atau enggak diisi Freon R32 itu divakum lagi. Habis dari divakum baru kita melakukan pengisian ya. Pengisian freon pakai R134 atau enggak, atau buka biasanya kalau kulkas tuh 134 atau enggak R600 ya, yang terbaru tuh R600. Nah, ini udah diisi. Ini kita melakukan pengepresan ya sampai di angka 250 PSI, karena tekanan maksimal dari Freon R3 itu 250 PSI. Nah kita coba, takutnya ada yang bocor, biasanya udah kerasa sini.
Di sini sudah nanti kita rapikan sekitar sini, rapikan kembali kalau udah beres ya. Ini di angka 250 PSI apa berapa nih? Di 200 PSI juga nggak apa-apa, ditahan ya, ditutup. Nanti kalau misalkan turun biasanya ada kebocoran. Selain kebocoran di sekitar kompresor, kalau misalkan masih turun berarti ada kebocoran di kondensor atau enggak di evaporatornya. Ini kita proses pembuangan freon ya. Kita buang semuanya freon dari yang R32 itu, kita buang sampai habis. Kalau bagusnya itu kita vakum ulang ya kalau pakai R32. Kalau misalkan pakai tes-tesan press itu dilangsungin juga nggak apa-apa, langsung buang, langsung nanti kita isi freonnya ya. Ini kan saya belum dipasang nih, tutup pentilnya itu belum dipasang, jadi langsung buang aja. Itu dicopotin tutup pentilnya itu pas pengelasan biar dia tidak meleleh ya, soalnya kalau pentil kan ada karetnya, biasanya kena panas itu suka meleleh, jadi bocor terus. Daerah pentil ini suka bocor terus kalau dipasang pas lagi pengelasan. Jadi disarankan itu pentil kalau pengelasan itu dicopot dulu ya, biar tidak meleleh, atau enggak diakalinnya itu dipakai kain lap ya, dibalut ke ininya, dibalut ke pentilnya. Cuma ribet, mendingan dicopot, gampang kok. Dan ini kita pasang. Nah ini kita tusuk ya pakai nipelnya ini nih ya, ini kita tusuk. Kita kencengin yang bawahnya dulu ya, prosesnya kita kencengin yang bawahnya terus baru yang atasnya. Nah ini kalau mau membukanya nanti tinggal tusuk ke bawah, dikendorin. Kalau membukanya tusuk dulu ke bawah, kan itu ada jarum ya buat pemutar menusuk kalengnya. Nanti kalau buat bagian dibuka itu tinggal dikendorin aja ya, si freon bisa keluar sendiri. Ini kita kencengin dulu pentilnya, kita kencengin. Nah ini kan buat pengencangannya itu ditutup pentilnya itu, bawaan dari pentilnya biasanya udah ada baut apa di atasnya itu, ada pengencangannya ya. Nah ini kita buang sisanya. Habis itu kita langsung isi freon saja. Nah ini bawaannya kadang ada yang ada, nah ini ada soket kecil buat ngencangin ini. Nah, langsung kita isi saja. Isi saja itu saya biasanya kalau yang 134 itu maksimalnya itu 15 PSI, 10 sampai 15 PSI, tapi tergantung ampere juga. Ampernya biasanya 1,1 sih udah mentok sih saya biasanya. Nah, ini dikasih tekanan 10 PSI atau 15 maksimalnya. Ini baru 1 2 3, ini baru 5 ya, kurang juga. Kita kasih 10 PSI untuk pengisian freon. Nah ini ampernya masih rendah ya, ini ampernya masih rendah, baru 5 PSI, ampernya 0,7. Kalau ampere rendah gini biasanya saya cuma maksimal di 1 ampere ya. Nah masih 0,7, kita isi terus sampai penuh, sampai ampernya 1 ya, ampernya 1. Kalau misalkan udah 15 PSI ampernya masih rendah, itu juga lebih bagus sih. Ampernya masih rendah sebelum 15 PSI, ini ampernya 0,8 ya, masih rendah banget.
Cuma biasanya kalau rendah itu lowat ya, yang lowat nih dia. Kita buka coba, wush, dia udah mulai berembun ya, udah mengeluarkan udara-udara dingin. Nah, udah mulai ada asap-asap udara dingin. Ini dia bawahnya, udah banyak udara-udara dingin.